Oke. Selamat pagi semua. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, pada Komting eh, harap memimpin doa terlebih dahulu. Pada Komting, Baiklah, kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita oke. berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih kepada Komting. Eh, Kepada sekretaris, harap laporkan kehadiran setiap hari kepada saya. Kepada sekretaris, harap lapor kehadiran. Untuk Tadi saya bersalin, sudah mengabsenkan, Pak. Semua siswa kita hadir semua, Pak. oke. Wah, baik. Baik sekali. Terima kasih sekretaris. Jadi pada pertemuan ini tidak ada seorang pun yang tidak tertinggal materi ya. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian K3 dan deskripsi K3. Sebelum Bapak menjelaskan apa itu K3, ada yang tahu apa itu K3? Izin memberikan jawaban, Pak. Oh, iya Raja. Jadi seperti ini, Pak. Kita mengetahui bahwa K3 itu kepanjangan dari keselamatan, kinerja, dan keterampilan. Bukankah begitu, Pak? Koreksi jika saya salah, Pak. Keselamatan, Oh, siap. kesehatan. Oh iya, terima kasih ya Saudara Lorennya. Keselamatan, kesehatan, Siap, dan kawan. ya siap. Oh, terima kasih. Nah, jadi K3 adalah bidang yang terkait dengan keselamatan, keselamatan dan kesejahteraan manusia yang bekerja disebut institusi di dalam institusi maupun di sebuah proyek seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oh, terima kasih Raja. Baik, tepat sekali. Selanjutnya, adakah yang tahu apa tujuan dari K3? Saya Pak, Oh eh, ya, yaitu melindungi dan menjamin semua dari keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. oke, tepat sekali Gilang. Yaitu melindungi dan menjamin semua dari keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Dan untuk menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Eh, Baik, coba kamu Loren, sebutkan jenis bahan K3 yang kamu ketahui. Ah, izin menjawab, Pak. Ya, Untuk bahaya dari pada konstruksi di K3 yang saya tahu itu ada bahaya mekanis dan juga seperti ada bahaya listrik dan gangguan yang lainnya, Pak. oke, baik sekali. Itu adalah salah satu contohnya. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Mungkin saya akan menambahkan sedikit, Pak. Bahayanya itu seperti bahaya dari bahan-bahan kimia, Pak. Bahaya dari segi fisik dan bahaya dari biologis, Pak. Mungkin itu saja dari saya. Baik, tepat sekali Mursalin. Eh, Jenis bahaya ketiga itu banyak yang digunakan di dunia konstruksi. Ada banyak jenis bahaya ketiga yang digunakan dalam bidang konstruksi. Eh, nah, kali ini Bapak akan membuat kelompok kecil dan Bapak mau kalian bentuk 4 kelompok yang nanti masing-masing kelompok akan diberikan tugas per kelompok, yaitu silahkan tentukan kelompoknya masing-masing dan buatlah identifikasi jenis pentingnya keselamatan kerja. Bapak beri waktu 10 sampai 15 menit cukuplah ya untuk berdiskusi. Eh, Siap, Pak. Bagaimana? 10 menit sampai 15 menit selesai kan? Baik Pak, selesai Pak. Selesai, Cukup, Pak. Pak, cukup. Siap, Pak. Oke. Diskusinya kita mulai dari sekarang ya. Waktu kita sudah menunjukkan
15 menit kemudian. Jadi, Bapak harap semua kelompok udah bisa mempresentasikan apa yang tugas yang Bapak berikan tadi. Untuk kelompok 1, bagaimana Ya, hasil saya kelompok 2? perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mencoba presentasikan hasil diskusi kami. Menurut kelompok kami, pentingnya keselamatan kerja itu untuk menyelamatkan karyawan dari penderitaan sakit atau cacat, kehilangan waktu, dan kehilangan pemasukan uang, Pak. Oke, tepat sekali untuk kelompok 1 ya. Bagus untuk kelompok 1. Silahkan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Lalu bagaimana dengan kelompok 2? Bagaimana dengan hasil kalian? Menurut kami, menyelamatkan keluarga pekerja dari kesedihan atau kesusahan, kehilangan penerimaan uang, dan masa depan dari hasil tidak menentu akibat kecelakaan kerja, Pak. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Sangat sangat bagus untuk presentasinya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 juga. Oke, kita lanjut ya. Untuk kelompok 3, bagaimana tentang hasil presentasi kalian? Saya perwakilan dari kelompok 3, Pak, akan memberikan penjelasan tentang hasil yang kami diskusikan tadi untuk materi K3 kita. Menurut kelompok kami itu menyelamatkan perusahaan dari kehilangan tenaga kerja. Yang kedua, pengeluaran biaya yang banyak akibat kecelakaan terhadap pekerjaan. Melatih kembali dan mengganti karyawan bila tidak memenuhi standar K3 yang berada dalam perusahaan tersebut. Dan kehilangan waktu akibat kegiatan kerja yang terhenti. Itu juga terhubung dengan poin yang sebelumnya, Pak. Karena karyawan yang tidak memenuhi standar K3 dan tidak mengerjakan K3 dalam suatu perusahaan atau proyek tersebut. Dan menurunnya biaya produksi. Jadi semua faktor-faktor tadi sudah menyatu, Pak. Dan jika tidak dilakukan akan mengakibatkan perusahaan tersebut semakin rugi. Seperti itu, Pak. Jadi pembahasan untuk kelompok kami. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Sangat betul apa yang kalian katakan. Untuk kelompok 4, bagaimana tentang hasil kelompok kalian? Saya mewakili dari kelompok 4. Menurut kelompok kami, Pak, pentingnya K3 itu dalam suatu proyek. Yang pertama itu untuk memuluskan kinerja dalam proyek itu. Karena tidak mungkin suatu proyek bisa berjalan kalau dalam karyawan atau suatu proyek itu terjadi hambatan yang tidak bisa kita selamatkan. Dalam arti K3 itu sangat diperlukan. Untuk karyawan pertama itu untuk menyelamatkan diri karyawan jika terjadi kecelakaan. Yang kedua, biar karyawan itu mendapatkan jaminan perlindungan atau keselamatan dan kesehatan selama ia bekerja di dalam proyek tersebut. Kira-kira itu menurut dari kelompok kami, Pak. Oke, tepat sekali ya untuk kelompok 4 ya. Berikan tepuk tangan juga untuk kelompok 4. Oke. Setelah selesainya hasil dari presentasi setiap kelompok, saya mau bertanya, apakah ada yang bisa membuat kesimpulan diskusi kita hari ini tentang K3? Saya, Pak, mungkin saya akan mencoba menyimpulkannya hasil diskusi kita hari ini ya, Pak. Oke. Jadi, pentingnya keselamatan kerja adalah menjamin semua atau setiap manusia atau para pekerja untuk melindungi dari hal-hal berbahaya dan mengurangi kecelakaan kerja. Kemudian, di kemudian hari, Pak, yang menimpa para pekerja, Pak. Itu mungkin dari saya, Pak. Oke, terima kasih untuk bersalin. Bagus sekali ya untuk presentasinya. Masuk semua ya, nak ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjut ya. Kalau begitu untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Untuk pertemuan selanjutnya
kita akan membahas tentang apa itu rambu-rambu keselamatan yang ada pada bangunan atau di proyek, atau juga disebut dengan rambu-rambu K3. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang mau bertanya lagi? Pak, bertanya Pak. Iya, Pak. Ya, Nak. Jadi kita nggak ada tugas Pak, kosong nih Pak. Oke, nanti di akhir akan saya kasih tugas kepada kalian Nggak usah lah Pak. yang Terima kasih Bapak. mungkin nanti di akhir akan saya kasih tugas ya. Oke Waktu lah Pak. pengumpulannya bisa dari Cipda, bisa dari Google Classroom, atau dari mana, langsung di WA aja juga bisa. Ada lagi pertanyaan untuk kalian anak-anakku? Pas Pak. Tidak ada Pak. Terima kasih sudah untuk tidak memberi tugas Pak untuk minggu ini. Saya tahu kok kalian banyak tugas dari kampus, jadi saya baik hatilah kepada kalian. Terima kasih Bapak. Oke. Oke ya, Pak. sampai di sini aja. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kepada Roy, silahkan pimpin doa kembali. Baik, Pak. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Selamat pagi semua. Lagi Mana, Pak. Pak? Pagi Pak. Selamat pagi, Pak.